Shalom saudara-saudara. Beberapa minggu ini saya lagi kayak diganggu. Ada satu kata yang berdengung di kepala saya. Namanya adalah mempelai. Karena Alkitab catat, saudara dan saya, kita adalah mempelainya Kristus. Ya, jadi saudara, kalau ada orang bicara buat saudara, jangan jadi gadis bodoh, mesti jadi gadis bijaksana. Itu perumpamaan itu bicara tentang pagar ayu. Pagar ayu ada di luar. Mempelai ada di dalam. Jadi itu perumpamaan bukan untuk saudara dan saya. Karena kita, saudara dan saya, kita mempelai, kita udah ada di dalam. Ya, mosok kita selamat cuman karena punya minyak, kan nggak mungkin Yesus mati cuman karena itu doang. Jadi kita harus percaya bahwa saudara dan saya, kita semua adalah mempelainya Kristus. Nah, untuk saudara yang pernah jadi mempelai atau akan jadi mempelai, saya percaya semua yang pernah jadi mempelai akan tahu bahwa kita selalu harus upgrade diri. Kita konseling pranikah, betul. Kita minta di mentor, kita ke dokter gizi mungkin, kita minta di facial mukanya. Kita akan selalu mau memperbaiki diri waktu kita mau jadi mempelai. Dan waktu kita sudah jadi mempelai, masuk di ranah yang namanya rumah tangga. Biasanya kecantikan dan kegantengan itu akan hilang. Betul apa betul? Hah? Ada emang yang udah nikah 2 tahun deh, masih aduh suami gue ganteng banget, masih ada yang gitu? Gak ada kan? Kita semua waktu masuk di ranah rumah tangga, kita akan hidup dengan karakter dan sifat pasangan kita. Kita udah gak lihat lagi kegantengan atau kecantikannya. Nah, hari ini kalau kita berkata kita adalah orang Kristen yang sudah lama, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, seharusnya begini, kita semakin tahu sifat-sifatnya Tuhan kita. Kita semakin tahu. Nah, sayangnya banyak orang Kristen yang saya jumpai, mereka cuma tahu sifatnya Tuhan kebanyakan 3. Juru selamat, sembuhin sakit, kasih berkat. Udah. Kita kebanyakan cuma tahu sifatnya Tuhan Yesus cuma sebatas itu-itu aja. Nah makanya pagi hari ini saya mau sharing salah satu lagi sifatnya Tuhan Yesus yang namanya Immanuel. Oke, yuk kita lihat sama-sama Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Alkitab bilang begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Immanuel adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani. Yang terdiri dari 2 kosakata. Imanu dan El. Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia, bersama-sama dengan, berjalan dengan, duduk dengan, berlari dengan, ya dan seterusnya. Nah, kata El punya pengertian dalam bahasa Indonesia Allah atau Tuhan. Jadi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia bukan toko buku. Tapi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, ternyata ini sifatnya Tuhan. Oke? Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia kasih tahu sifatnya yang satu ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Dia berjanji kepada kita semua, dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Sifatnya memang seperti itu. Nah, sekarang kita punya pikiran begini, kebanyakan orang Kristen. Tuhan ada bersama dengan saya waktu saya juara kelas aja. Waktu saya lagi pelayanan. Waktu saya lagi baik-baik aja. Banyak orang Kristen suka punya pandangan, saya disertai sama Tuhan kalau saya lagi baik-baik. Kalau saya lagi juara kelas. Saya lagi berprestasi, saya lagi berhasil. Saya lagi melayani, saya lagi khotbah. Saya lagi pimpin pujian, Tuhan menyertai saya. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Waktu saudara gagal, Tuhan tetap menyertai saudara. Saya mau yakinkan saudara, waktu saudara lagi tidak baik-baik saja, cuman Tuhan yang ada bersama dengan saudara.
Kita manusia, kalau lagi musim bunga, semua mau merapat ke kita kan? Ya, uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau kenal sama kita, semua mau foto sama kita. Semua mau jadi teman kita. Tapi waktu kita lagi musim gugur, semua pergi dari kita. Tapi Tuhan gak pernah pergi dari saudara dan saya. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Dia selalu ada, karena sifatnya seperti itu. Nah, ternyata dari Taman Eden, Tuhan juga udah kasih tahu sifatnya yang satu ini. Oke? Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, dua ini datengin Adam. Ya, dua ini siapa? Iblis sama Tuhan. Iblis datengin Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa. Iblis ngomongnya gini, tutup diri baik-baik, ngumpet. Jangan sampai DOCC tahu kamu punya salah. Kalau perlu pasang topeng, pura-pura kamu oke. Pura-pura, nanti kebaktian kamu pura-pura, kebaktian kaum wanita kamu pura-pura, kebaktian anak muda kamu pura-pura aja pokoknya. Ya, pura-pura semua baik-baik saja. Ngumpet. Jangan sampai orang tahu kelemahan kamu. Iblis. Saya mau tanya, dari Taman Eden sampai hari ini iblis omongannya masih sama? Sini kayaknya yang tahu ya. Sini belum nyadar kayaknya. Sampai hari ini, kalau kita jatuh dalam dosa, iblis ngomongnya sama. Tutup diri baik-baik. Jangan sampai ketahuan sama yang lain. Tutup diri. Nanti reputasi kamu gimana? Tutup diri baik-baik. Di saat yang bersamaan, Tuhan datengin Adam juga. Ya. Nah, saya nggak tahu nih mesti bicara sama siapa, tapi cerita-cerita sekolah minggu itu kayaknya perlu direvisi kayaknya. Ya. Karena cerita sekolah minggu itu waktu Tuhan masuk di Taman Eden, itu seperti dinosaurus masuk di Jurassic Park. Dan Tuhan sambil masuk sambil marah, kamu ada di mana? Di sekolah minggu diajarin, itu membekas loh di kepala saya. Jadi waktu Tuhan masuk, itu Tuhan marahnya luar biasa. Nah saudara, kita ini kalau belajar bahasa Ibrani kalau kita pelajari itu berikut dengan intonasi. Ada intonasinya. Oke? Kayak kita hari ini kalau ngirim WhatsApp, untuk mempertegas kita pakai emoticon. Betul? Ya, aku kangen, emoticonnya peluk. Bukan love, peluk. Tapi emoticon peluk, itu saya rasa agak aneh, karena begini tangannya. Betul gak sih? Peluk kan gini ya. I love you, perlu dipertegas pakai emoticon hati. Ya. Dan seterusnya. Itu aja kadang-kadang manusia udah pakai emoticon, kita masih salah terima. Ya. Apalagi Alkitab. Ya, kita kalau nggak belajar bahasa Ibrani, kita seringkali salah tangkap akhirnya. Nah, ternyata waktu Tuhan masuk di Taman Eden dan dia tanya sama Adam, dia tanyanya baik-baik intonasinya. Kamu di mana? Dan ini sifat Tuhan yang lain lagi, selalu mencari yang terhilang. Di perjanjian baru diperjelaskan, Yesus datang untuk yang terhilang. Yesus datang untuk yang terluka. Yesus datang untuk yang tertolak. Diperjelas di perjanjian baru. Dari Taman Eden udah ada semua. Dia mencari yang jatuh, kamu di mana? Nanyanya baik-baik. Saya sering banget tanya sama orang Kristen, Adam dan Hawa itu diusir kenapa sih sebenarnya? Diusir dari Taman Eden itu kenapa? Orang Kristen selalu jawabannya ada 3. Yang pertama, ya karena mereka makan itu buah. Yang kedua, karena mereka nggak taat. Yang ketiga, karena mereka melanggar suara Tuhan. Yuk kita breakdown sama-sama ya pagi hari ini ya. Alkitab kita sama kan ya? Ya, bukan berarti saya lagi khotbah, Alkitab saya beda sama saudara. Ya, Alkitab kita sama. Waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Masih ingat gak jawabannya Adam? Saya lagi ngumpet. Berarti Adam dengerin siapa? Iblis. Saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum.
Tuhan tanya balik, loh kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum, didatengin perempuan kan. Permisi. Kamu kasih makan suamimu? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya. Alkitab kita sama kan? Ternyata Tuhan marah bukan karena mereka makan, bukan karena mereka tidak taat, bukan karena mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan marah sama pasangan suami istri ini karena mereka saling menghakimi. Catat baik-baik itu. Mereka saling menghakimi. Dan orang kalau udah saling menghakimi, biasanya karena mereka tutupin salah mereka. Dan yang pertama mereka tutup kesalahan mereka karena mereka dengerin siapa? Iblis. Sampai hari ini masih terjadi? Jadi orang yang suka hakimin orang lain, suka ngomongin orang lain, suka ngegosip, bukan orang yang paling rohani. Dia adalah orang yang simpen banyak salah dan gak pernah berdamai sama Tuhan. Karena terus merasa bersalah, disimpan semuanya, pura-pura hidupnya, selalu main sandiwara, jadi seneng ngomongin orang lain. Dari Taman Eden sudah terjadi. Karena mereka ngumpet, jadi tunjuk-tunjukkan. Bahasa perjanjian baru, self-righteous. Merasa diri paling benar dibanding yang lain. Karena awalnya dengerin siapa? Iblis, bukan dengerin Tuhan. Saya mau yakinkan saudara-saudara, Tuhan terusik sifatnya. Karena dia sifatnya Immanuel. Dia juga ada di ruang gagalnya saudara. Dia bukan ada saat kita lagi juara, saat kita lagi berprestasi. Tuhan juga ada waktu kita lagi jatuh dalam dosa. Dia tetap ada sama saudara. Dia gak pernah tinggalin kita. Makanya para orang tua yang hadir di gereja ini, atau calon-calon orang tua di gereja ini, ya, bangun ruang gagal di rumah tangga kita. Saya nggak suruh bangun ruangan, literally ruangan ya, bukan. Ya, tapi saya nih punya 2 anak. Saya sebagai papanya 2 anak saya pengen lihat anak saya berhasil. Saya pengen lihat anak saya sukses. Saya pengen lihat mereka baik-baik saja. Tapi kalau tiba-tiba mereka tidak baik-baik, kita berdiri nggak di samping mereka? Nah itu namanya ruang gagal. Kita ada nggak di samping mereka? Waktu mereka lagi confused, mereka lagi bingung, mereka lagi jatuh mungkin dalam dosa, mereka lagi bergumul atas sesuatu, kita ada nggak di samping mereka? Atau kita cuma nuntut mereka, kamu nggak juara, awas ya kamu. Ya, kamu tahu nggak Papa pendeta? Wush, ini pendeta kayak gini nggak mikirin anak-anaknya. Disuruh jaim anak-anaknya karena papanya pendeta. Wih, hidup dalam pencitraan akhirnya. Makanya banyak anak pendeta sekarang ya di OCC nggak ada loh ya. Saya ngomong di Pulau Jawa ini. Banyak anak-anak pendeta sekarang tiba-tiba ya pengumuman saya mau kawin sama sejenis. Pengumuman di sosial media. Anak pendeta terkenal loh padahal. Oke? Karena apa? Dituntut sempurna. Banyak Gen Z hari ini bunuh diri. Karena dituntut sempurna di rumah. Gak ada ruang gagal. Anak saya 2 saudara. Dua-duanya ranking 2. 1 dari atas, 1 dari bawah. Saya mulai mengerti kakaknya tuh otak kirinya yang kuat. Makanya ranking 2 dari atas. Adiknya otak kanannya yang kuat. Makanya ranking 2 dari bawah. Akademisnya itu lemah dia. Ya, lemah sekali. Saya pernah anak saya yang kedua ini, waktu mau lulus SMA, dia dikeluarin dari sekolah. Saya kaget kok mau ujian akhir, malah dikeluarin. Ternyata dia ada di TKP. Teman-temannya mukulin anak sekolah lain, dia ada di situ. Dia nggak ikut mukul, tapi dia nonton.
Dia ikut mukul. Dia dikeluarin loh. Saya sampai datengin kepala sekolahnya, Pak, tolonglah Pak, bijaksana sedikit. Gak diterima loh, tetap dikeluarin. Saya keluar dari ruangan kepala sekolah, anak saya ngelihat saya udah takut. Dia udah takut. Saya peluk dia, saya bilang gini, no matter what, kamu tetap anaknya Daddy. No matter what. Ini namanya ruang gagal. Masih ada nggak di keluarga kita? Masih ada nggak di gereja kita? Masih ada nggak di komsel kita? Kita bisa jawab masing-masing. Saya dulu waktu SMA, saya seneng banget kalau ke ruangannya guru BP. Semua tahu guru BP? Tahu ya? Saya dulu waktu sekolah, yang masih sekolah adegan ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Saya dulu waktu masih sekolah, saya nggak pernah bikin PR, datang selalu terlambat. Kalau di sekolah saya tidur di kelas. Jadi guru-guru kalau lihat saya, anak males datang, tumben rajin ke sekolah, tumben bikin PR. Nah, saya kalau di kelas dulu waktu SMA, saya seneng banget pura-pura sakit. Yang ketawa-ketawa pernah kayaknya ya. Ya. Pura-pura sakit. Nah, kalau guru saya tiba-tiba, wah, Jess kamu sakit gitu. Iya Pak, saya sakit. Padahal enggak. Dibawa ke ruang guru BP. Di ruang guru BP, saya enggak akan lupa nama gurunya Bu Betty. Kalau dia lihat saya masuk, dia gini, halo Jessie anak pinter. Guru lain bilang saya bodoh. Cuman dia yang bilang, halo Jessie anak pinter. Kamu itu kalau rajin baca, kamu pasti lebih pandai. Itu sama aja sebenarnya, kamu males. Sebenarnya begitu, sama. Kalimatnya Bu Betty doang yang beda. Lebih wise. Ya. Waktu reuni SMA ke-25, saya nggak bisa datang, lagi pelayanan di Manado. Bu Betty nyariin saya. Udah tua, mana Jessie? Mana? Gak bisa datang. Aduh kenapa? Mukanya khawatir. Dia lagi khotbah. Apa? Dia lagi apa? Lagi tausiah Bu. Tahu nggak? Dia nggak bisa berkata-kata. Dia cuma keluar air mata Ibu Betty. Karena dia tahu banget. Nah, ruang guru BP itu ruang gagal di sekolah kita. Semua anak bermasalah dimasukin ruangan situ kan? Masih ada nggak sih kita? Masih punya nggak sih gitu-gituan? Kenapa saya ajak saudara bikin ruang gagal? Karena Tuhan selalu ada di ruang gagal kita. Cuman Tuhan yang ada. Karena sifatnya dia seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mulai percaya ya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, ada benefitnya buat kita. Ya, ada keuntungannya. Kayak ini aja. Handphone dulu sebelum kena teknologinya Apple sama Android, ini dulu saya taunya cuma SMS sama telepon kan. Ya. Tiba-tiba nih handphone bisa bangunin saya loh, ada alarmnya. Ya, bisa matiin mesin cuci. Gak pernah tahu ya? Hah? Mesin cuci saudara lupa matiin, saudara telepon ke rumah. Mbak, saya lupa Mbak, tolong. Saudara terlalu serius kayaknya, hah? Berarti matiin AC juga bisa kan? Hah? Iya. Nah, semakin kita mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Ada satu benefit yang saya mau sharing buat saudara. Saya baru mulai khotbah saya nih, ya. Tadi belum khotbah. Benefit yang kita akan miliki adalah ketenangan. Tenang, rest. Yuk buka sama-sama Yesaya 30, ayatnya yang ke-15. Yesaya 30 ini terdiri dari 3 perikop ya saudara. Dan ini keadaan orang-orang Israel lagi terpojok. Karena mereka waktu itu lagi dijajah oleh bangsa Asyur. Dan karena mereka mulai terpojok, mereka mulai mengalami krisis politik, krisis keamanan. Dan ternyata waktu mereka terpojok, mereka cari pertolongan bukan dari Tuhan, tapi dari Mesir. Nah Tuhan gak suka lihat umat pilihannya, cari pertolongan ke bangsa lain, bukan ke dia. Nah Tuhan mulai bicara sama bangsa ini lewat Yesaya. Yuk lihat ayat 15.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan apa saudara? Percaya terletak apa? Wow. Ternyata orang yang kuat rohaninya bukan orang yang sering doa pagi. Doa pagi bagus. Tapi kalau kita rajin doa pagi, ininya enggak tenang dan percaya, percuma semuanya. Ternyata orang yang kuat adalah orang yang sering doa puasa. Enggak ada ayatnya. Orang yang kuat adalah orang yang rest and believe. Tenang dan dia percaya. Itu orang yang kuat. Kalau saudara nonton sepak bola, striker kalau sudah berhadapan sama kiper lawan, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ketenangan. Waktu kesebelasan lawan kesebelasan dan mereka adu penalti, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ternyata di atas skill ada yang lebih ya, namanya rest, ketenangan. Dan Alkitab sudah catat, orang yang tenang dan percaya, merekalah yang kuat. Mereka yang kuat. Ayat ini belum selesai. Yuk ditampilin lagi. Tetapi apa? Kamu? Nah ini kita ya. Disuruh tenang dan percaya, tapi kamu enggan. Kamu nggak mau. Kamu nggak mau. Lanjut ayat 16. Ini kita nih. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ini kita ya. Kita kalau udah terpojok, ingat ini peristiwa Israel lagi terpojok. Kita waktu terpojok, kita nggak mau lagi untuk tenang dan percaya. Kita pikir kita tangkas, ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita cepat, ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita pikir kita berpengalaman, ternyata ada yang jauh lebih pengalaman dari kita. Karena apa? Kita tidak memilih untuk tenang dan percaya. Dan orang kalau sudah tidak tenang dan percaya, akan jadi lonely. Merasa sendirian. Yuk lanjut ayat 17. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini Yesaya pakai bahasa perang karena orang Israel lagi perang saat itu. Ya, jadi orang dulu kalau perang, itu misalnya ada satu peleton naik ke gunung, dia mesti tinggalin tonggak isyarat atau panji-panji, banner, kode, untuk peleton berikutnya. Ya, kodenya untuk apa? Untuk jalan yang mereka bisa lewati dan jalan yang mereka tidak bisa lewati. Dikasih tonggak isyarat, banner-banner. Ya, Yesaya menggambarkan ya orang-orang yang enggak tenang, merasa tangkas, merasa pinter, merasa cepat, mereka akan ditinggalkan. Kayak tonggak isyarat di atas gunung dan di atas bukit. Ini bicara tentang lonely. Pernah ketemu atau pernah ngalamin orang yang restless, tidak mau tenang, ya gelisah, akhirnya nggak enjoy the moment kan? Hah? Keluarga lagi ngumpul, ketawa-ketawa, kita ketawa tapi nggak di situ. Pernah lihat orang kayak gini? Atau sering kayak gitu? Kita ketawa, tapi pikiran kita gelisah akan hari kemarin, sama khawatir akan hari esok. Restless, ya kita gelisah, kita nggak bisa tenang. Gak bisa enjoy. Nah orang ini adalah orang yang lonely. Saudara pernah diputusin pacar? Oh, gak ada yang pernah pacaran dulu ya? Hah? Hah? Kita kalau diputusin pacar, teman-teman datang sama kita kan? Teman-teman datang, kau bawa makanan, bercanda-bercanda, mau menghibur kita. Oke, saya mau tanya, kita emang terhibur? Enggak kan? Yang tahu cuma saya sama, kita nggak terhibur karena kita lagi nggak di situ. Karena pikiran kita di mana? Di mantan.
dia lagi ngapain ya? Dia lagi jalan sama siapa ya? Hah? Kita lonely. Di tengah keramaian, di tengah canda tawa, kita lonely. Itu dia orang yang memilih tidak tenang dan tidak percaya. Saya mau yakinkan di OCC, ketenangan bukan bicara perasaan. Ketenangan bicara GPS. Lokasi kita ada di mana? Itu dia ketenangan. Bukan feeling, bukan. Masih roaming kayaknya. Saya mau cerita, tadi saya singgung dikit sama Pastor Rudy. Waktu baru kejadian pesawat Singapore Airlines yang turbulence, sampai ada satu penumpang meninggal. Meninggalnya bukan karena turbulence. Waktu turbulence dia serangan jantung, makanya dia meninggal di dalam pesawat. Habis kejadian Singapore Airlines, saya naik pesawat sama istri saya. Dan waktu pesawat ini lagi take off dan lagi belok kiri, tiba-tiba ada angin samping. Ya, side wind. Side wind ini bahaya buat pesawat karena nggak kebaca sama radar. Bagian dia lagi naik, lagi belok ke kiri, tiba-tiba ada angin dari kanan. Ini pesawat goyangnya udah kayak mau jatuh, saudara. Kanan, kiri, atas, bawah, satu pesawat udah jerit, bukan teriak lagi, jerit, wah teriak semuanya. Saya cuman ngeliatin istri saya. Ternyata dia lagi tutup mata. Saya nggak tahu dia lagi ngapain. Entah tidur kah, entah doa kah. Waktu saya lihat sebelahnya istri saya langsung tenang. Siapa yang duduk sebelah istri saya? Pilot lagi libur. Pernah naik pesawat bareng pilot lagi libur? Dia pakai baju pilot, tapi dia nggak nyetir. Dia duduk bareng penumpang. Ya, ternyata dia samping istri saya. Tahu nggak nih pilot lagi ngapain? Dia tidur, mulutnya nganga. Lagi goyang pesawatnya, dia tidur enak. Saya dalam hati gini, ini pilot kan dia tahu semua instrumen pesawat. Dia tahu semua angin, arah angin, dia tahu semua. Dia bisa tidur enak. Saya langsung tenang. Terbukti, ketenangan bukan bicara feeling. Ketenangan bicara soal lokasi kita ada di mana. Waktu saya dekat sama pilot ini, saya langsung tenang. Oke, cerita berikutnya. Belum dapat kayaknya saudara. Saya waktu kuliah, saya ikut nyelam, diving. Dan itu pengalaman pertama dan terakhir kayaknya. Diving, kalau baru pertama diving, kita harus ditandem sama master diver. Ya. Nah, saya turun nih di Kepulauan Seribu, di atasnya Jakarta. Turun 12 feet udah di bawah laut. Oke? Itu dunianya udah lain saudara, di bawah laut. Udah lain. Ya, yang enggak ikan semua yang enggak ada cuman ikan fauci enggak ada di sana. Tiba-tiba alat pengukur oksigen di tangan saya sama tabung oksigen tiba-tiba error. Di tangan saya full oksigennya, ternyata tabungnya udah nggak ada oksigennya. Anak baru loh, baru di bawah laut. Saya terkena panic attack. Saudara yang terkena panic attack, saya bisa ngerti banget. Saya pengen buru-buru naik ke atas, masternya yang lagi tandemin saya, dia kasih kode. Kalau buru-buru, saya lupa tuh kodenya, kalau buru-buru naik ke atas, gendang telinga bisa pecah. Karena tekanan air. Ya, santai aja, saya akan pandu kamu. Kita sharing oksigen. Saya dibawa sampai di atas, saya tenang. Dari panic attack loh. Ya, biasanya orang kalau panic attack mesti obat, ini nggak pakai obat. Ya, saya bisa tenang sampai di atas karena di sebelah saya ada master diver. Yesus selalu ada di sebelah saudara dan saya. Kenapa masih nggak percaya? Kenapa masih nggak tenang? Kenapa masih suka overthinking? Kenapa masih mikir yang enggak? Tenang aja, dia menyertai kita kok sampai kepada kesudahannya. Dia selalu ada sama kita. Seharusnya kita tenang dan percaya. Saya lagi ke pojok Pak, nah ini ayatnya nih, ini ceritanya. Ya, Israel lagi terpojok dan cari bantuan bukan ke Tuhan lagi. Seringkali waktu kita terpojok, kita nggak mau tenang kan? Nggak mau tenang. Kita nggak bisa rest. Waktu Musa
Israel lagi perang sama Amalek, Keluaran 17. Ya, kalau saudara baca detailnya, saya ini kolektor musik dan cerita perang, saudara. Ya, saya hafal semua cerita-cerita perang yang ada. Saya punya buku-bukunya. Saya bacain semuanya. Ya. Perang Imam Bonjol tahun 1821 sampai 1827. Dibilangnya perang Paderi. Yang saya belum hafal Rusia lawan Ukraina karena belum selesai. Makanya saya belum hafal. Semua cerita perang itu saya seneng banget bacanya. Oke? Perang itu luar biasa loh saudara, apalagi yang di Alkitab. Ya. Waktu Musa, dia angkat tangan, Israel menang. Waktu dia turun tangan, dia Alkitab Indonesia kurang sebenarnya. Ya, kurang lengkap. Dia nggak cuma turun tangan, tahu nggak dia ngapain? Itu pasukan panahnya mana? Itu mana? Itu gimana? Itu gimana? Waktu dia gitu-gitu, Israel kalah. Tapi waktu dia angkat tangan, sampai mesti ditopang tangannya sama Harun dan Hur kan. Waktu dia rest, dia tenang. Tuhan yang berperang buat Israel. Tahu ciptaan terbaiknya Tuhan? Tuhan ciptain ciptaan yang terakhir itu siapa saudara? Hawa, betul banget. Ciptaan terbaiknya Tuhan, itu kaum Hawa. Ciptaan terbaik. Tahu nggak di kitab Kejadian, kaum Hawa dapat gelar apa? Penolong. Tahu nggak arti kata penolong? Bukan pembantu. Penolong artinya lebih kuat daripada yang ditolong. Yang hamil 9 bulan itu mereka. Bukan cowok kan? Karena apa? Mereka kuat. Yang PMS setiap bulan siapa? Mereka. Hah? Yang mereka melahirkan anak terus DNA-nya mereka nggak ada di anak siapa? Perempuan. Ya, anak itu DNA-nya cuma ada dari kaum bapak, kaum ibunya nggak ada. Mereka punya karunia melepaskan karena mereka kuat. Ya, masih nggak terima juga. Dengan adanya Irex dan Kuku Bima membuktikan kaum pria tidak kuat. Sorry guys, saya mesti beberin ini ya. Ya kan, kita nggak ada yang kuat. Kita cuma kuat angkat meja sama angkat kursi, baru kita kuat. Makanya respect sama istrimu, respect sama mamamu, respect sama anak perempuanmu. Mereka lebih kuat dari kita. Hawa diciptakan sama Tuhan waktu Adam lagi tenang, lagi rest, lagi tidur. Tuhan mungkin lihat Adam sama gajah nggak cocok kayaknya. Sama hiu apalagi nggak cocok. Hal yang luar biasa akan datengin saudara kalau kita bisa tenang. Kalau kita restless, nggak tenang, nggak nyambung semuanya. Semuanya akan nggak nyambung. Makanya Alkitab bilang, kamu mesti jadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Orang yang nggak tenang nggak bisa berdoa. Ya, tenang. Nanti lihat Tuhan yang berperang buat saudara. Saya akan masuk di ayat terakhir. Ayatnya terakhir tapi pembahasannya masih lama. 1 Raja-Raja 20, ayat 23, oke. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah apa saudara? Gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Saya selain kolektor cerita perang, saya kolektor musik juga saudara. Saya ini pencinta musik. Compact disc di rumah saya ada 7.500, semuanya asli. DVD konser ada 700-an. Vinyl piringan hitam yang masih bagus ada 1.100-an, yang first print, yang masih warna hitam. Ya, kaset yang pitanya masih mulus ada 1.200-an. Ya,
Elvis lengkap semua, ya. Beatles lengkap semua, ya. Bee Gees, Rolling Stone semuanya lengkap. Berikut solo-solo anggotanya, ya. Solonya John Lennon, Paul McCartney, saya lengkap semuanya, ya. Nah, saya mau cerita pagi hari ini tentang grup band dari Boston, Amerika namanya Aerosmith. Pernah dengar? Yang tahu saya sama tante doang, yang lain Hillsong banget mukanya kayaknya yang lain ya. Nah, Aerosmith ini punya vokalis namanya Steven Tyler. Steven Tyler, untuk saudara ketahui, dari tahun 1970 sampai 1987, dia terikat sama drugs, addict sama drugs. Kalau saudara lihat interview yang terakhir, dia mengaku dari tahun itu tuh, 70 sampai 87, dia menghabiskan uang 6 juta US dollar hanya untuk drugs. Saya bayangin nggak? 6 juta US dollar. Nah, singkat cerita, tahun 79, waktu Aerosmith baru mengeluarkan album A Night in the Ruts. Dan mereka ada 2 pertunjukan di kota New York. Ya, 2 pertunjukan ini tiketnya sold out, tiketnya habis, ya terjual. Sehari sebelum konser, Steven Tyler bangkrut. Uangnya habis, dan akibatnya apa? Gak bisa beli drugs, gak bisa beli narkoba. Ya, narkoba di zaman itu cuman kokain sama heroin. Ya, nah karena dia gak bisa beli, saudara tahu gak? Dia turun ke jalanan kota New York, dia ngemis. Dia waktu turun ke jalanan New York, dia gak nyamar, dia turun sebagai Steven Tyler. Dan penduduk New York gak ada yang ngenalin dia. Kalaupun ngenalin, mereka pasti gak percaya. Mosok sih penyanyinya band terkenal kok ngemis-ngemis? Gak mungkin kayaknya. Nah keesokan harinya, Aerosmith show 2 malam di kota New York. Penduduk New York mengelu-elukan vokalis ini dan Aerosmith. Dielu-elukan sama penonton, penduduk New York. Sehari sebelumnya waktu dia ngemis, gak ada yang kenalin. Moral of the story, jangan suka mengagungkan Tuhan hanya di pertemuan besar. Kita seringkali gampang mengelu-elukan Tuhan saat lagi di pertemuan besar, karena ada dentuman sound system. Kita bisa nangis karena lagu penyembahannya mirip sama lagunya K-pop. Jadi yang kita ingat bukan Yesus, tapi adegan drakor yang kita ingat. Jadi nangis, aduh. Seringkali kita mengelu-elukan Tuhan cuman di pertemuan besar, di tempat-tempat besar. Tapi saya mau yakinkan saudara, Tuhan ada juga di motor saudara. Tuhan ada di kamar saudara. Tuhan ada di tempat kerjaan saudara. Tuhan ada di kegagalan saudara. Dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Nah cerita ini, Tuhan gak suka di framing cuman ada di gunung. Ini Israel mau perang sama musuhnya. Musuhnya bilang, kalau perang sama mereka jangan di atas gunung. Kita kalah. Karena apa? Allah mereka, Allah gunung. Kita kalau perang sama mereka di tanah rata, pasti kita yang menang. Karena Allah mereka bukan Allah tanah rata. Ini sebenarnya bahasa aslinya lembah, bukan tanah rata. Valley, lembah. Saya nggak pernah ya ketemu cerita di Alkitab Tuhan kita tersinggung. Ternyata di cerita ini ada. Tuhan kita terusik karena sifatnya diganggu. Ya, Tuhan kita konsisten kan? Dia sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, dia terganggu, dibilang cuman ada di gunung. Dia terganggu. Lihat ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung, dan bukan Allah lembah atau dataran. Maka aku Tuhan akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Dia gak cuma ada di gunung, dia terusik. Sama musuhnya Israel dibilang cuma ada di gunung dia. Makanya orang Israel kuat kalau di gunung. Ya, turun dikit di lembah, pasti mereka kalah. Karena Tuhan mereka gak ada di sana. Tuhan terusik. Dan sebelum perang ini terjadi, Israel sudah tahu bahwa kemenangan di pihak mereka. Ya, dan kalau saudara baca terus ceritanya, ternyata mereka bisa berkemah dengan tenang.
Karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan lawan mereka ke dalam tangan mereka. Saudara, Tuhan kita juga Allah lembah. Makanya Daud ngerti ginian, dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu bersama-sama dengan aku. Ya, aku dibawa ke air yang tenang. Oke, berarti sebelumnya airnya enggak tenang. Itu semua bisa terjadi kalau kita memutuskan untuk tenang dan percaya bahwa Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Ya, jangan pernah memframing Tuhan cuma ada di tempat kebaktian. Ya, Tuhan cuma ada di acara di gereja. Enggak, Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan ada di mana-mana saudara. Ya, saya suka sebel kalau orang Kristen pulang dari Israel. Wah Pak, nyembah Tuhan di sana merinding loh Pak. Beda sama di Kupang. Di Israel nyembah Tuhan, wih. Framingnya tuh merinding. Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Merinding loh pasti. Nggak ada WL merinding di sana. Ha? Tuhan ada di mana-mana dan Dia nggak pernah tinggalin saudara. Dia menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahannya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.